Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andini Kusmawardani akan menyampaikan materi mengenai pengantar mikro dan makroekonomi. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita akan membahas terkait dengan apakah ilmu ekonomi itu. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas ekonomi dan bagaimana masyarakat membuat pilihan, serta mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya pendapatan, sumber daya ekonomi, dan faktor produksi yang jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas menimbulkan kelangkaan atau scarcity. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat pilihan. Pokok bahasan dalam materi ini adalah perbedaan ekonomi mikro dan makro, kemudian masalah ekonomi mikro dan makro, contoh kasus masalah ekonomi mikro dan makro di Indonesia, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Sebenarnya apa sih perbedaan ekonomi mikro dan makro itu? Perbedaan dalam ekonomi mikro dan makro dapat kita lihat dari 3 aspek diantaranya, yaitu subjek analisis, kemudian pendekatan yang digunakan, dan ruang lingkup. Subjek dalam ekonomi mikro yaitu mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu, konsumen, produsen, dan perusahaan. Sedangkan untuk ekonomi makro, subjeknya adalah mempelajari keseluruhan perekonomian dalam suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam ekonomi mikro adalah bottom up, yaitu analisis ekonomi pada cakupan yang kecil, seperti pada individu atau perusahaan tertentu. Sedangkan pada ekonomi makro, pendekatan yang digunakan adalah top down, yaitu studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Dapat kita lihat ada circular flow microeconomics, di mana diagram ini cukup sederhana bila dibandingkan dengan circular flow macroeconomics, di mana ada campur tangan pemerintah dan pihak asing yang mempengaruhi pasar sehingga lebih kompleks dibandingkan dengan circular flow microeconomics. Ruang lingkup dalam ekonomi mikro beberapa di antaranya yaitu adalah teori harga, kemudian permintaan, penawaran, elastisitas. Dari sisi produsen ada fungsi produksi, lalu ada biaya produksi, dan tujuan dari produsen itu sendiri adalah minimisasi biaya. Dari sisi konsumen adalah surplus konsumen, kemudian distribusi pendapatan, dan maksimisasi keuntungan. Tak lupa ada jenis dan mekanisme pasar yang menjadi ruang lingkup ekonomi mikro. Sedangkan dalam ekonomi makro, ruang lingkupnya mencakup pendapatan nasional, ada pengeluaran agregat, kemudian masalah pengangguran atau kesempatan kerja, inflasi, dan investasi. Beginilah ilustrasi ekonomi mikro. Dapat kita lihat untuk maksimisasi utility bagi seorang konsumen untuk satu barang dan barang yang lain. Kemudian ada minimisasi biaya bagi salah satu perusahaan dengan menggunakan 2 input yang berbeda. Itu adalah kurva iso-cost dan iso-quant. Untuk ekonomi makro ini, ilmu ekonominya mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau agregat, sehingga microeconomic behavior-nya sangat mempengaruhi macroeconomic behavior. Microeconomic behavior-nya adalah sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu maximal utility dan maximal profit. Seperti itu. Masalah dalam ekonomi mikro dan makro. Dalam ekonomi mikro sebenarnya hanya 3 hal yang menjadi dasar masalahnya. Yang pertama adalah what, yang kedua how, yang ketiga adalah for whom. What adalah barang atau jasa apa yang akan diproduksi, how adalah bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada
dengan bagaimana teknologi yang digunakan, kemudian bagaimana kombinasi dari sumber-sumber daya tersebut agar menghasilkan barang dan jasa yang efisien. Kemudian for whom adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi, bagaimana segmentasi pasarnya, bagaimana karakteristik dari mereka-mereka tersebut. Kemudian untuk masalah makro adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian stabilitas kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, kemudian neraca perdagangan atau pembayaran. Apa sih contoh kasus masalah ekonomi mikro di Indonesia? Berikut adalah cuplikan-cuplikan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan mikroekonomi. Yang pertama ada rantai distribusi panjang yang sebabkan harga bahan pokok tinggi, kemudian adanya monopoli pasar semen, terus ada birokrasi rumit yang menimbulkan kendala pengusaha UMKM. Kemudian ada kasus pungli untuk bantuan UMKM yang mencapai hampir 1 miliar. Sedangkan untuk kasus masalah ekonomi makro di Indonesia, contohnya adalah tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi apalagi di saat pandemi. Kemudian nilai tukar rupiah yang anjlok, inflasi yang diperkirakan mencapai 3,12% pada April 2021, kemudian daya saing Indonesia yang terbata-bata dan kian ditinggal negara tetangga. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro, beberapa di antaranya adalah penetapan harga minimum untuk melindungi produsen, yaitu contohnya penetapan harga dasar gabah yang dijual oleh petani. Ini dilakukan agar petani tidak merugi. Ini dilakukan biasanya pada saat panen raya. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga maksimum untuk melindungi konsumen, misalnya yaitu penetapan maksimum untuk harga bahan bakar, pupuk, dan obat-obatan. Kemudian kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kemudian kalau untuk kebijakan moneter berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan dalam ekonomi mikro dan makro yang bisa ditetapkan adalah pajak, kemudian pemberian subsidi. Penetapan pajak ini dikaitkan dengan naiknya biaya produksi sehingga terjadinya perubahan pada kurva penawaran dalam ekonomi mikro, sedangkan dalam ekonomi makro dikaitkan dengan disposable income sehingga mengurangi daya beli masyarakat sehingga tingkat konsumsi masyarakat menurun. Sedangkan untuk pemberian subsidi dalam ekonomi mikro ditekankan pada dampak subsidi di mana terjadi pergeseran kurva permintaan. Kemudian dalam makroekonomi dampaknya yaitu meningkatkan kegiatan produksi dan menambah pendapatan. Berikut referensi untuk memperkaya dan memperdalam mikro dan makroekonomi. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat.